Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan 9 dengan pembahasan pengembangan model. Oke. Tujuan dari pembelajaran pengembangan model ini yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan model, dan yang kedua adalah memahami dan mampu menyelesaikan pengembangan model. Ini tujuan dari pembelajarannya. Kemudian, topik yang akan kita bahas apa saja di sini, ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tahapan pengembangan model, di mana tahapan pengembangan model ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi masalah, model konseptual, model formulasi, analisis, dan solusi model. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu verifikasi dan validasi model. Kemudian yang ketiga adalah implementasi model. Kemudian selanjutnya untuk referensi di sini yang pertama dari Simatupang di buku pemodelan sistem dari halaman 52 sampai 114, juga di website dari CBMTY Items MX ini adalah referensi yang kita gunakan untuk pertemuan 9 ini. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu tahapan pengembangan model. Nah, di mana tahap pengembangan model ini ada 4 pokok atau subpokok yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah masalah definisi, model konseptual, model formulasi, dan analisis, dan model solusi. Ini adalah 4 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Selanjutnya ini adalah siklus pengembangan model yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita bisa mulai dari merumuskan model, lalu setelah dirumuskan ada di sini berkumpul dan menghasilkan masukan data untuk model tersebut. Lalu di sini ada menjalankan dan memecahkan masalah dari model. Lalu ada menerapkan dan menafsirkan solusi dalam dunia nyata. Jadi dari si model-model ini kita tafsirkan dan terapkan dalam dunia nyata. Kemudian memahami yang asli masalahnya. Jadi setelah kita rumuskan segala macam, ini bisa dipahami juga masalah aslinya apa. Ini tergantung ya, karena dia satu siklus, dia terus berputar, bisa kita juga. Kalau misalnya kita mau bikin dari, pahami dulu nih, masalah aslinya apa, lalu dirumuskan modelnya juga tidak apa-apa. Tergantung dari apa yang kita temui. Kemudian di sini ada contoh kompleksitas, yaitu ada sebuah mobil ya, kompleksitasnya. Yang pertama adalah bagaimana kita menangani kompleksitas. Nah, kompleksitas yang akan kita tangani itu seperti apa dari masalah-masalah yang akan kita temui. Yang kedua adalah deskripsi penyederhanaan merupakan sebuah model. Jadi dari kompleksitas ini dideskripsikan. Nah, deskripsi yang disederhanakan itu adalah sebuah model. Lalu, mobil Anda tidak bisa dihidupkan, artinya ada sebuah masalah teknis tidak bisa dihidupkan yang menyangkut sebuah sistem kompleks artifisial, yaitu mobil. Jadi, masalah teknisnya di sini adalah tidak bisa hidup, lalu sistem kompleks artifisialnya adalah sebuah mobilnya. Jadi si mobil ini tidak bisa tidak bisa dihidupkan, atau sebuah mobil ini mempunyai masalah dari teknis. Nah, cara menyelesaikan masalahnya apa? Di sini nih tahapan yang selanjutnya. Kebanyakan orang menyelesaikan masalah dengan menyederhanakan model dari mobil, yaitu aki dan tangki bensin. Jadi, kalau misalnya si mobil itu tidak bisa dihidupkan, kebanyakan orang itu akan ngecek akinya dan bensinnya, apakah bensinnya habis atau akinya juga yang harus diganti gitu kan. Kemudian periksa keduanya dan berharap masalah telah selesai. Nah, jika misalnya akinya baik-baik saja, terus tangki bensinnya ternyata masih ada, berarti kan dianggap oh selesai nih masalah, atau memang di salah satu dari dua kemungkinan ini
ada yang bermasalah, misalnya akinya yang sudah tidak bagus, tapi bensinnya masih ada, berarti kan masalahnya, oh masalahnya di aki, atau kebalikannya. Nah, kalau sudah ditemukan yang gitu, dianggapnya ya udah selesai nih masalah, berarti kita sudah tahu masalahnya di mana, tinggal penyelesaian masalahnya seperti apa. Misal, kalau akinya yang memang harus diganti, berarti kan tinggal diganti, setelah itu mobil selesai, hidup. Yang kedua, jika tangki bensinnya berkurang, berarti kan kita tinggal isi bensinnya saja, seperti itu. Terus, langkah selanjutnya ada, jika tidak berhasil juga, maka bawa mobil ke bengkel. Montir akan memeriksa dengan menggunakan model yang lebih canggih yang menyangkut elemen-elemen lainnya. Oke. Kalau misalnya dari dua masalah aki dan tangki bensin ini sudah sama-sama baik, ternyata masih juga tidak hidup. Nah, maka lebih baik si mobil ini kita bawa ke bengkel karena biasanya montir di bengkel itu dia akan memeriksa secara sesama. Jadi tidak hanya dari bensin dan akinya, tapi banyak elemen-elemen yang akan dia cek dari mesinnya kah, dari yang lainnya agar ketahuan nih masalah sebenarnya di mana. Ini untuk contoh kompleksitas. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu definisi masalah. Di sini yang pertama adalah kita ketahui dulu gejalanya. Gejala dari masalah itu apa? Lalu identifikasi masalahnya. Setelah kita tahu misalnya kayak tadi mobil nih gejalanya tiba-tiba mati. Kenapa nih kira-kira kita identifikasi masalahnya? Oh, identifikasi kira-kira masalahnya sepertinya di aki dan di bensin. Kalau kita ngambil contoh yang tadi, lalu setelah kita identifikasi maka definisikan masalahnya. Jadi kita lebih definisikan, oh ternyata masalahnya ada di aki, akinya bla 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 bla, atau oh ternyata masalahnya ada di bensin, bensinnya habis misalnya gitu. Ini untuk definisi masalah contoh secara sederhananya ya. Nah, kemudian kita masih masuk ke definisi masalahnya. Yang pertama adalah memilih variabel. Jadi pilih variabel-variabel dulu untuk mendefinisikan masalahnya. Variabel-variabel yang memungkinkan, ya, yang sangat memungkinkan atau mendekati. Kemudian memilih tingkat agregasi dan kategorisasi. Jadi setelah kalian pilih variabelnya, lalu kalian pilih tingkat agregasinya atau kategorinya. Jadi misalnya masalah yang paling variabel yang paling mendekati apa, yang agak jauh itu apa. Lalu perlakuan terhadap waktu. Nih dicek juga nih masalah terhadap waktu itu perlakuannya seperti apa. Berpengaruh atau tidak terhadap waktu. Kemudian spesifikasi model dan yang terakhir adalah model kalibrasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang model konseptual. Nah, di sini kalau model konseptual bentuknya adalah dia seperti ada dalam sebuah kerucut, lalu di sini di dalam sebuah kerucut ini muncul dari elemen-elemen atau dari variabel-variabel. Misalnya di sini masalahnya apa, terus tujuan dari pembelajaran ini apa, terus sistem dalam pembelajarannya seperti apa, itu menjadi satu di sebuah wadah. Ini kalau model konseptual. Nah, ini penjelasannya juga sedikit penjelasan tentang model konseptual, lanjutan dari tadi. Yang pertama adalah pengertian dari konsep. Di sini konsep adalah abstraksi tentang fenomena yang disusun berdasarkan generalisasi karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berarti di sini kalau untuk konsep itu disusun berdasarkan dari karakteristik si kejadiannya seperti apa, keadaannya pada saat kejadian itu gimana, kelompoknya atau individu yang mengalami kejadiannya itu siapa. Seperti itu ya kalau untuk konsep. Lalu ada 4 fungsi konsep di sini. Yang pertama adalah kognitif, yaitu berpikir secara optimal. Jadi ada fungsi konsep ini tuh agar kita itu bisa berpikir secara optimal dari suatu kejadian atau dari suatu masalah. Yang kedua adalah evaluasi. Setelah kita pikirkan secara optimal, lalu kita evaluasi. Yaitu seperti apa sih evaluasinya? Yaitu meneliti dan menentukan nilai dari sebuah objek tertentu dan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi setelah kita
evaluasi setelah kita teliti, oh ternyata dari masalah ini nih kita bisa mendapatkan ilmu yang baik supaya ke depannya kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah pragmatis, proses operasional menjadi lebih efektif serta lebih efisien. Nah, kelanjutannya dari tadi yang kita sudah mendapatkan ilmu dari suatu kejadian, nah dari kejadian itu kan untuk kedepannya kita bisa lebih efektif lagi, lebih efisien lagi untuk menyelesaikan masalah apabila ada masalah yang sama. Kemudian komunikatif yaitu menjelaskan suatu ide atau gagasan atas suatu objek dan peristiwa. Jadi juga kita harus menjelaskan ide atau gagasan kalau suatu peristiwa itu terjadi itu kita harus seperti apa, dikomunikasikan. Nah, selanjutnya ini adalah masih seperti diagramnya untuk model konseptual. Kita bisa ambil misalnya dari sini, dari sastra atau akal sehat. Kita ambil dari sini, lalu sastra ini kita terjemahkan menjadi istilah. Kalau sudah ini bisa kita masukkan ke ide, ke sini, bisa langsung ke ide pemecahan masalahnya misalnya apa, atau kita masuk ke sini dulu, peristiwa benda realitas. Jadi dari si istilah atau dari keterangan yang kita dapat itu peristiwanya apa, bendanya, misalnya benda yang menjadi faktor masalahnya apa, realitasnya seperti apa. Jadi kita lihat dulu situasinya. Kemudian kalau sudah masukkan ke rangsangan indranya, ya apa yang misalnya kita lihat, terus persepsikan generalis persepsi dari tadi kita sudah melihat peristiwa, terus sudah rangsangan indera, persepsinya apa sih sebenarnya ini masalahnya apa. Barulah kita masuk ke proses konseptual, oh idenya ini loh, pemecahan masalahnya ini loh, atau bisa juga langsung dari setelah kalian pikirkan ada masalah itu, langsung bisa masuk ke proses konseptualnya atau sudah langsung bisa menentukan ide untuk pemecahan masalahnya itu apa. Bisa seperti itu tergantung dari apa yang mau dilakukan untuk tahap-tahapnya. Oke, ini masuk lanjutannya. Di sini ada 4 fungsi desain riset atau dari model konseptual ini. 4 fungsinya yaitu yang pertama menguraikan variabel untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi diuraikan dulu variabel-variabelnya agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk membantu. Lalu menentukan batasan, kita tentukan dulu batasan-batasan masalahnya seperti apa. Kemudian memberikan arti terhadap hasil riset. Nah, dari hasil riset ini sudah diterjemahkan, sudah ada artinya. Kemudian yang keempat adalah memberikan premis untuk mereduksi objektif dari riset. Jadi dia memberikan hasil yang objektif dari sebuah riset itu sendiri. Oke, selanjutnya ini masih model konseptual juga, masih lanjutannya. Di sini ada spesifikasi yang dilakukan dalam model konseptual. Yang pertama adalah variabel tak terbatas, variabel bebas, dan variabel kebijakan sesuai dengan tadi yang sebelumnya fungsinya dia menentukan variabel-variabel dari sebuah peristiwa, ya. Oke, ini kita bahas yang ketiga adalah model formulasi di sini. Nah, model formulasi ini bisa kita ambil dari asumsi dulu, ya dari asumsi. Nah, dari asumsi ini bisa kita langsung masuk ke sistem masalahnya, atau bisa kita asumsikan kedua model, yaitu yang pertama model konseptual, sama model variabel. Kalau misalnya kita menggunakan model variabel, berarti kita langsung untuk model ini nih ada dua nih sebenarnya, ada 4 model yang bisa kita gunakan, tapi dari asumsi ini kita hanya bisa menggunakan 2 model, yaitu model variabel sama model konseptual. Terus kalau misalnya bisa juga langsung ke pemahaman sistem. Nah, dari sini ini asumsi ini di antara pada saat sebelum penyelesaian ke sistem masalah, kita bisa juga pahami dulu sistemnya.
Kemudian kita bahas dulu yang model variabel. Nah, model variabel ini bisa dikembangkan juga menjadi model formulasi atau pilihannya seperti itu. Selanjutnya, kalau dari model konseptual bisa juga kita kembangkan juga dengan menggunakan model variabel, kemudian juga model formulasi. Nah, kalau untuk pemahaman sistem, setelah kita pahami sistemnya, bisa langsung kita masukkan ke sistem masalahnya itu apa. Ya, atau misalnya kita mau bikin kita bikin dulu model-model konsepnya seperti ini, itu nggak apa-apa, tergantung dari bagaimana setiap individu atau kelompok dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dan model solusi. Di sini yang pertama adalah disebutkan bahwa analisis dan model solusi itu merupakan sebuah pemodelan inti. Jadi di analisis dan model solusi ini merupakan sebuah pemodelan inti. Yang kedua, keterbatasan terdapat pada ketersediaan data. Jadi analisis dan model ini dia masih terbatas. Keterbatasannya dari mana? Ketersediaan data yang mungkin kurang memenuhi untuk menganalisis dan dari model solusi yang akan kita gunakan. Lalu kriteria dari analisis dan model solusi ini yang pertama adalah ketelitian. Karena kita menganalisis kita harus sangat teliti. Kemudian ada validitas, keteguhan, ketersediaan taksiran untuk variabel. Nah, ini adalah yang tadi termasuk kelemahannya, yaitu ketersediaan dari si datanya kurang ya, atau terbatas. Kemudian interpretasi dan model implementasi. Ini adalah kriteria untuk analisis dan model solusi. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu model verifikasi dan validasi. Ini adalah bahasan atau sub yang pokok bahasan yang kedua, bukan sub ya, maaf. Oke. Kita masuk ke verifikasi dan validasi, ada 4 di sini untuk verifikasi dan validasi. Yang pertama, untuk verifikasi itu biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sering digunakan adalah 4 ini yang mencakup atau memenuhi. Yang pertama adalah apakah pembuktian dan validasi model itu? Yang kedua adalah apa saja kendala dalam melakukan verifikasi dan validasi model. Yang ketiga, teknik apa yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi model. Dan yang keempat adalah bagaimana agar kita dapat menjaga model agar tetap valid. Nah, ini adalah 4 pertanyaan yang sering ditanyakan dalam proses verifikasi dan validasi. Nah, terus ini adalah pentingnya verifikasi dan validasi dijelaskan pada sebuah gambar seperti ini. Ya, ini misalnya adalah konsep dari sebuah programmer atau misalnya dari individu dan kelompok, kita sudah memiliki konsep, lalu divalidasi ke sistem. Nah, setelah sistemnya berjalan, sesuai nggak nih sama konsepnya? Makanya di sini panahnya bolak-balik. Jadi kita masih bisa memvalidasi antara konsep dan sistem itu sudah sesuai atau belum. Atau juga melalui pengungkit. Misalnya di sini ada model 1, 2, 3, seperti tadi model-model yang sudah dibahas sebelumnya. Apakah bisa menyelesaikan masalah sesuai konsep atau tidak model-model ini? Gitu ya. Ini jadi ada 2, verifikasi dan validasi model itu bisa langsung validasi atau kita membutuhkan dulu model untuk verifikasi dan validasinya, gitu ya. Kemudian selanjutnya masih ke pembahasan pentingnya verifikasi dan validasi. Di sini adalah sedikit penjelasan tentang verifikasi model. Yaitu verifikasi model adalah proses menentukan apakah sebuah model yang dikonsepkan dengan tetap. Jadi verifikasi model ini maksudnya bisa digunakan untuk sebenarnya apa sih nih model yang kita gunakan itu sudah tepat apa belum sih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
gitu ya. Kemudian validasi model adalah proses menentukan apakah model yang dikonsepkan sistem nyata dengan tepat. Kalau ini kan dia masih dikonsepkan saja sudah tepat atau belum. Kalau validasinya dengan kenyataannya masalah itu tepat nggak menggunakan model ini. Kalau ini kan tadi baru kira-kira gitu ya. Kalau ini pada saat sudah dijalankan model yang ini nih, dari tadi verifikasi model sudah kita jalankan dulu nih, oh sepertinya model A itu tepat nih, ya kan, untuk menjalankan masalah. Lalu kita validasi apakah si model A ini sesuai dengan kenyataan yang ada itu benar nggak, sistem nyatanya itu benar nggak gitu ya. Selanjutnya masih ada pentingnya verifikasi dan validasi model. Di sini ada alasan untuk kami kenapa kita harus melakukan verifikasi dan validasi model. Yang pertama tekanan waktu dan anggaran, kemudian karena malas, yang ketiga terlalu percaya diri dan ketidaktahuan. Kemudian kebiasaan yang memudahkan verifikasi dan validasi. Di sini data model dan kode logika harus sesuai dengan yang jelas untuk menghindari kesalahan logika atau verifikasi teoretik. Jadi kebiasaan yang memudahkan dalam verifikasi dan validasi itu, data model dan kode logikanya itu harus sesuai dan jelas secara logika supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang tidak masuk akal gitu kan. Nah, dari sini kita bisa lihat juga sumber kesalahan pada sebuah model itu ada apa saja. Yang pertama terdapat variabel yang kurang penting. Nah, ini tadi makanya kenapa supaya memudahkan verifikasi itu harus jelas. Jadi supaya tidak ada variabel-variabel yang kurang penting seperti ini. Kemudian tidak melibatkan variabel penting, jadi yang tidak penting dimasukkan, malah yang penting itu tidak dilibatkan. Nah, ini sumber kesalahannya ya. Kemudian gagal menunjukkan ketelitian, lalu nilai numerik tidak benar, konsistensi relasi dan fungsi sesuai dengan aturan matematis, lalu menggambarkan fungsi independen dan variabel dependen dalam koordinat kartesian. Nah, kalau sudah, dia juga yang terakhir hanya mencoba dalam skala kecil. Jadi, untuk proses verifikasi dan validasi model ini seharusnya dicoba dalam skala yang lebih besar agar lebih lebih tahu masalahnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk ke model validasi, yaitu membandingkan model. Ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah membandingkan model perilaku dengan sistem nyata. Yang kedua standarnya sangat ketat, yaitu hukum ulang terhadap karakterisasi sistem. Yang ketiga standar longgar, yaitu merupakan karakterisasi sistem yang kasar. Ini adalah tahapan dari model validasi. Nah, di sini juga ada diagram untuk menentukan validitas sebuah model. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang usaha optimal untuk melakukan validasi sebuah model. Sebaiknya didasarkan pada minimalisasi biaya total kegiatan. Nah, biaya total kegiatan, validasi ditambah dengan biaya resiko yang diasosiasikan dengan keputusan yang didasarkan pada model yang tidak valid. Nah, jadi untuk validasi model itu di sini modelnya sebaiknya itu biaya total kegiatan itu ditambah dengan biaya resiko nih. Biaya total kegiatan, terus ini adalah biaya validasi dan ini adalah biaya resiko. Jadi dia sebaiknya didasarkan dari 3 biaya ini supaya agar bisa model ini digunakan untuk validitas sebuah masalah ya, agar masalah yang terselesaikannya itu model-model yang digunakannya lebih valid gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah sistem implementasi.
Di sini ada 6 tahapan sistem implementasi. Yang pertama adalah perlu melibatkan pengambil keputusan dan pengguna dari awal. Jadi, libatkan untuk individu yang mengambil keputusan sama pengguna sistem dari awal. Kemudian, bagi pengambil keputusan, efisiensi dan efektivitas. Nah, bagi pengambil keputusan yang akan dia nilai adalah efisiensi dan aktivitas dari sebuah sistem itu. Kemudian, kalau untuk bagi pengguna, faktor penghambat penggunaan model yang dia gunakan itu, modelnya faktor penghambatnya apa sih? Kemudian yang keempat adalah hasil model dan cara kerjanya, yang harus juga kita lihat hasil model dan cara kerja dari sebuah sistem itu apa. Kemudian rekomendasi dan pemeliharaan model, lalu keterbatasan model ini juga tahapan-tahapan dari sistem implementasi. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan 9 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.